Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Katarina Utami, dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan pada saat ini hati saya penuh dengan sukacita karena di studio telah hadir bersama dengan saya, Romo B.S. Mardi Atmaja SY yang biasa kita akrab atau kita sapa dengan nama Romo Mardi. Mari sekarang kita bersama menyapa Romo Mardi. Halo, apa kabarnya Romo? Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali juga kepada para pemirsa di rumah. Terima kasih atas kehadirannya Romo Mardi. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Surgawi, hari ini kami berdoa bagi para murid Yesus Kristus Putramu yang dengan satu dan lain cara menderita dalam menghadapi iman mereka. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tetap bersukacita dalam Dikau dan tetap setia dalam iman akan Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan ketiga Paskah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai dengan 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang-orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu,
Kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi Romo Mardi akan membacakan Injil untuk kita. Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6 ayat 35-40. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Mardi. Nah, Romo Mardi, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang ingin disampaikan pada sesi yang pertama ini, Romo? Barangkali kita dapat menoleh dan membayangkan. Kontemplasikanlah apa yang terjadi di kalangan umat gereja perdana. Saya sebut gereja perdana. Artinya gereja yang merupakan patokan kita. Patokan untuk hidup, karena mereka mengalami tahun-tahun pertama gereja, dan bahkan Injil dialami oleh para murid bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Saya akan mulai dengan bagian yang dibaca sebagai bacaan pertama tadi, yaitu Kisah Para Rasul bab 8. Saya yakin Anda sekalian hafal akan kisah itu. Tadi dikatakan setelah Stefanus dibunuh. Dengan kata lain, ini adalah kisah gereja perdana yang mengalami banyak masalah.
Dan masalahnya bukan masalah yang berkaitan dengan makan dan minum. Bukan. Masalahnya berkaitan dengan hubungan mereka dengan orang-orang yang beriman, lebih dahulu beriman dari orang-orang yang ikut Yesus, karena mereka beriman sesuai dengan ajaran Nabi Musa. Mereka adalah orang-orang yang merasa mereka keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tahu semua, dengan demikian mereka merasa memiliki iman yang benar-benar asli orang Israel. Dan karena itu mereka yakin sekali akan kepercayaan mereka. Ini ceritanya beberapa tahun sesudah Yesus dibunuh. Dan kita tahu kenapa Yesus dibunuh. Kita bisa melihatnya dari beberapa segi. Kalau dipandang dari segi orang-orang Ibrani dan orang Israel, Yesus dibunuh karena dianggap menista iman mereka. Sebab seperti dikatakan oleh para imam, ahli kitab, dan ahli Taurat pada Minggu Suci, yang sekarang kita sebut Minggu Suci, maka Yesus dianggap membantah ajaran para bapa bangsa. Dan karena itu menentang iman mereka. Padahal kita tahu Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa ia tidak mau menentang iman itu. Yesus bahkan mengatakan bahwa ia tidak mau mengubah satu titik pun dari perjanjian lama. Mengapa? Karena baik Yesus maupun anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub mengimani bahwa perjanjian lama adalah kisah yang diziarahi oleh para anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memenuhi kehendak Yahweh, kehendak Elohim, kehendak Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Oleh sebab itu, Yesus bukan mau membantah iman, bukan. Yesus mau memenuhi apa yang terdapat di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, berkali-kali Yesus mengatakan, misalnya, sebagaimana dikatakan oleh para nabi, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur, sebagaimana disebut dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus datang untuk menyempurnakan perjanjian yang telah diadakan antara Allah dengan umat Israel. Oleh sebab itu berkali-kali Injil memperlihatkan bagaimana Yesus hidup sesuai
dengan nubuat para nabi. Namun, terlihat sekali bahwa sejumlah pemimpin agama ternyata lebih mau ikut tafsirannya sendiri daripada ikut apa yang dikehendaki dalam kitab Perjanjian Lama. Oleh sebab itu terjadi konflik. Dan karena terjadi konflik, maka yang berkuasa itu menganiaya yang kecil. Dan murid-murid Yesus adalah kelompok kecil yang dianiaya. Salah satu caranya menganiaya antara lain adalah dengan membunuh Stefanus. Jadi, dikatakan dalam ayat pertama tadi, setelah Stefanus dibunuh. Dan itu belum selesai. Karena dikatakan, mulailah penganiayaan yang hebat. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kalau kita memperhatikan baik-baik, dua kata itu adalah kata yang penting. Yudea dan Samaria. Yudea yaitu daerah Israel yang penting. Karena itu merupakan daerah di mana Yerusalem ada. Tapi kata yang kedua adalah Samaria. Samaria adalah daerah di mana orang-orang Yahudi mengatakan orang-orangnya imannya nggak benar. Oleh sebab itu, orang Samaria dianggap orang yang berkhianat pula kepada iman Perjanjian Lama. Namun dengan demikian, Kisah Para Rasul mau mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang pertama tercerai-berai baik menjadi orang-orang di sekitar orang yang beriman kepada Israel yang lama maupun mereka yang dianggap sebagai orang yang meninggalkan iman yang benar. Oleh sebab itu, maka kita mengetahui bagaimana pada ayat yang berikutnya dikatakan mereka tersebar ke seluruh negeri, pokoknya kemana-mana. Ini ada kaitan dengan akhir Injil. Dalam Matius dikatakan bahwa umat harus pergi kemana-mana. Akhir Injil mengatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya kemana-mana untuk mewartakan kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira mengenai Sang Kristus, Mesias yang sudah datang dalam diri Yesus. Yesus yang disalibkan dan yang dibangkitkan. Para saudari-saudara sekalian, sebagaimana nampak dalam Kisah Para Rasul diperlihatkan bahwa ternyata Yesus itu tetap hadir. Maka dikatakan bangkit dari mati, hadir di antara para rasul. Tanda-tanda yang dulu mereka lihat ada dalam Yesus, sekarang juga ada dalam diri para murid Yesus. Kalau dulu Yesus menyembuhkan orang sakit, sekarang para murid juga menyembuhkan orang sakit. Dikatakan orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang timpang disembuhkan. Ya seperti
waktu Yesus hadir. Sebab apa? Sebab dengan diberikannya Roh Kudus, maka Yesus Sang Kristus yang terurapi sekarang ini juga tetap hadir. Maka tanda-tanda yang dulu ada sekarang juga masih ada. Bahkan yang terbesar adalah setan diusir dari orang-orang. Sebab apa? Karena Sang Putra datang untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang berdosa karena bujukan setan. Maka tanda dan sarana yang dipakai oleh Yesus maupun oleh para murid-murid Yesus, para rasul, adalah bahwa sekarang ini atas nama Yesus setan juga diusir. Jadi hubungan antara Allah dengan manusia pulih kembali. Karena itulah pengutusan Yesus, memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Pun kalau dengan demikian risikonya besar, yaitu risikonya dianiaya, bahkan dibunuh. Para sahabat sekalian, bagi kita ini juga pengutusan. Bahwa kita diutus untuk mewartakan Yesus, Sang Kristus, yang melaksanakan kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang berdosa, tetapi kemudian karena wafat dan kebangkitan Yesus dipulihkan kembali oleh Allah yang Maha Rahim. Marilah kita senantiasa ingat hal itu. Itulah kabar gembira yang pokok. Pun kalau kemudian seperti Stefanus, kadang-kadang murid Yesus mengalami penganiayaan. Dulu, pada waktu sejarah sudah berjalan, maupun sekarang. Karena yang penting adalah bahwa kehendak Allah terpenuhi. Setan ditiadakan, dosa ditebus, dan manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah kembali. Itu kabar gembira. Maka dikatakan pada akhir bacaan pertama tadi, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mungkin secara fisik dan kemasyarakatan ada penderitaan, tetapi secara batiniah, secara rohaniah, sebetulnya murid Tuhan diberi sukacita kekal. Maka dari itu nama yang dipakai adalah kabar gembira, evangelium, yang namanya berarti kabar gembira. Itu yang dibawa Yesus, itu yang diwartakan oleh para rasul, itu pula yang diutus oleh Tuhan untuk kita wartakan pada masa sekarang. Dengan penuh sukacita, walaupun ada risikonya juga. Tetapi kita semua berani untuk menghadapi risiko, sebab akhirnya Yesus bangkit walaupun dibunuh. Yesus dibangkitkan oleh Bapa walaupun wafat di salib. Begitu untuk renungan bagian bacaan pertama. Sangat menarik di sini ya Romo. Jadi penderitaan itu bukan dianggap sebuah penderitaan, tapi sebuah kabar gembira, kabar sukacita. Benar. Ya. Di sini Romo mungkin bisa kiranya menjelaskan apa relevansinya bacaan pertama dengan kehidupan kita sehari-hari. Bacaan pertama itu merupakan bacaan tentang
orang Israel dan teman-teman sebangsanya. Ya. Dan teman-teman sebangsanya belum semua memahami panggilan Yesus dan panggilan para murid. Namun, murid-murid Yesus harus mewartakan apapun resikonya. Demikian pula kita sekarang di tengah-tengah banyak orang yang belum memahami isi pengutusan Yesus. Walaupun mungkin sudah pernah dengar tentang Yesus Kristus, tapi belum sepenuhnya memahaminya. Oleh sebab itu dapat salah faham. Tugas kita untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan Injil, untuk menjalankan yang sering disebut evangelisasi, adalah mewartakan kabar gembira yang tadi, bahwa Allah Bapa yang sudah dikecewakan oleh dosa Adam dan Hawa, toh mau memberikan anaknya untuk merangkul kembali manusia, dan karena itu mempersatukan Allah dengan manusia yang berdosa. Sekarang pun itu dikehendaki, itu harus kita wartakan, bahkan kalau ada resikonya. Terima kasih Romo. Mungkin Romo bisa sedikit memberikan kesimpulan tadi. Bagaimana caranya kita memahami perutusan? Kita memahami perutusan tidak dengan hanya membaca Alkitab, tetapi dengan mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus secara batiniah dengan doa, sebagaimana para murid juga berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, bukan hanya membaca Alkitab, akan tetapi berwawan sabda dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus, dan bergaul dengan Tuhan Yesus dengan sebaik mungkin. Ya, baik Romo. Kita akan jeda sejenak dulu Romo, nanti akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Mardi. Kita akan kembali, jangan kemana-mana di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih ditemani oleh Romo B.S. Mardi Atmojo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menyampaikannya kepada kami melalui nomor telepon 0882 9019 0900 atau Anda dapat mengirimkannya ke alamat email kami orkaj@yahoo.com. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan kita pada hari ini. Romo Mardi, kiranya Romo berkenan untuk memberikan sedikit kesimpulan dari sesi kita yang pertama tadi, Romo. Sesi yang pertama ingin menggarisbawahi pengutusan dasar orang-orang yang ikut Yesus, yaitu mewartakan kabar gembira mengenai panggilan Sang Kristus untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Itu harus diwartakan oleh para murid Kristus, apapun juga resikonya, dan resiko itu dari dulu sampai sekarang dapat positif, dapat negatif, dan risiko itu bahkan seperti Stefanus dapat sampai kita harus mengorbankan hidup kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dan menemani kita.
Sekarang dalam Injil kita akan merenungkan bagaimana caranya Tuhan menemani kita. Ini sangat menarik. Pertama-tama, kita baik kalau memperhatikan di manakah kisah yang tadi sudah kita baca itu terjadi. Yang pertama, kisah itu terjadi di suatu rumah ibadat. Berarti ini suatu tempat yang dikuduskan. Ini bukan di sembarang tempat. Ini adalah suatu tempat yang merupakan bagian dari seluruh peribadatan orang Yahudi. Kalau mereka sempat tentu diundang ke Yerusalem. Namun apabila tidak, di kota-kota ada tempat-tempat ibadat, sinagoga, dan sebagainya. Tujuannya untuk berkumpul dan secara sadar mengakui iman akan Tuhan. Rumah ibadat dipakai untuk itu. Mohon dicatat juga, ini adalah suatu rumah ibadat umum. Pada waktu itu rumah ibadat itu berlaku untuk menyediakan tempat bagi siapapun juga yang mau beribadat. Dan Anda melihat di sini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu menggunakan rumah ibadat yang umum. Mereka tidak mempunyai gedung gereja tersendiri. Belum ada waktu itu. Mereka di rumah ibadat yang umum dipakai bersama. Hanya karena daerahnya luas, maka bisa ada di pojok sini, bisa ada di pojok sana untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Yang kedua, ini terjadi di Kapernaum. Kapernaum itu terletak di sebelah timur laut Israel, di tepi pantai danau. Dan ini mempunyai arti yang penting. Bukan di Yudea, tetapi di Galilea. Galilea adalah tempat Yesus dulu dibesarkan. Tapi ini bukan di Nazaret, tetapi di Kapernaum, di suatu kota yang lebih besar dari Nazaret, di tepi pantai. Pantai danau. Menurut tradisi, di sanalah Tuhan Yesus kemudian bertempat tinggal. Artinya, dia sangat dikenal karena dia adalah penduduk di situ. Saya nggak tahu, mungkin kalau model sekarang KTP-nya di situ. Sehingga banyak orang kenal dia. Kalau Anda memperhatikan, dikatakan dalam bacaan tadi, Yesus berkata kepada orang banyak. Berarti Yesus berbicara kepada banyak orang yang berkumpul. Dan dia memakai titik pangkal sebagaimana biasa orang kalau berkumpul di rumahnya sendiri dan banyak orang kenal di situ dan banyak orang sering berkumpul di situ. Dikatakan orang banyak, berarti dia tidak asing di situ. Maka tema yang dicatat oleh Yohanes adalah tema yang biasa. Yesus mulai dengan berbicara mengenai roti. Roti adalah makanan sehari-hari.
bukan makanan pesta, tetapi juga bukan makanan yang asing. Hanya Yesus mau memperluas. Yesus tidak hanya berbicara mengenai sesuatu roti yang biasa, yang tiap hari dimakan untuk mengenyangkan badan, tetapi dia berbicara mengenai roti hidup. Dengan demikian, orang tidak dikenyangkan hanya secara jasmania, tetapi orang dikenyangkan secara lahir batin. Dan kalau Anda memperhatikan, maka ini ditulis Yohanes bab 6. Nanti Yohanes akan menulis sampai 21 bab. Ini sudah ditulis pada bab 6. Artinya apa? Artinya oleh Yohanes ditempatkan sebagai bagian yang cukup awal. Perhatikan. Cukup awal Yesus suka berbicara mengenai hal-hal yang sehari-hari. Akulah roti hidup. Dan kita tahu, roti dibutuhkan kalau apa? Roti dibutuhkan kalau kita lapar. Ya. Untuk apa? Supaya kita tidak kelaparan. Supaya kita bisa meneruskan hidup kita. Hanya yang menarik adalah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudari-saudara sekalian, sangat mungkin orang yang sangat miskin makan 1 kali. Yang lebih kaya sedikit 2 kali sehari. Yang lebih kaya sedikit lagi 3 kali sehari. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan kekuatan badannya, bisa bekerja, bisa berjalan, dan membangun keluarganya. Terus tidur. Terus hari berikutnya makan lagi. Kenapa? Karena hari berikutnya sudah lapar lagi. Begitulah orang biasanya melakukan lingkaran kehidupan. Tidur, bangun, makan, bekerja, makan, bekerja, tidur, bangun lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, dan seterusnya. Itu adalah siklus yang biasa. Itu adalah lingkaran kehidupan yang biasa. Yesus mengatakan, kalau dengan saya ada sesuatu yang lain. Artinya, kalau kita makan roti biasa, ya besok makan lagi. Atau nanti sore makan lagi. Karena nanti sore sudah lapar. Yesus sedikit lain. Dia katakan, akulah roti hidup. Kalau kamu datang padaku, kamu tidak akan lapar lagi. Dengan kata lain, di sini Yesus mau mengadakan perubahan cara hidup. Yesus mau mengubah cara kita hidup. Yaitu tidak pertama-tama mengulang dan mengulang makanan yang setiap hari dimakan orang dan toh akan lapar lagi. Tapi Yesus ingin mengubah hidup kita sedemikian sehingga secara lahir batin kita dipenuhi. Bukan sekedar secara berkala harus diisi lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kalau diberi makanan oleh Yesus, kalau kita menyantap roti kehidupan oleh Yesus, maka kita tidak akan lapar
lagi. Percaya nggak? Banyak orang bilang, masa sih? Kan kita pasti akan lapar juga. Maka Yesus sudah memikirkan itu. Tuh, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya kan? Para sahabat sekalian, ini persis yang ingin diubah oleh Yesus, yaitu suatu cara pandang yang baru. Kalau kita dipenuhi dengan Yesus, maka kita tidak akan mudah lapar, haus, dan menginginkan lagi dan lagi dan lagi. Berarti hidup kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Penuh. Karena berbagai macam hal dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Apa artinya? Apa itu santapan? Sesuatu yang menyebabkan bahwa kita puas. Banyak sekali kejadian bahwa kita sebentar puas, sesudah itu menginginkan lagi. Dalam hal ini, kalau kamu datang dan percaya kepadaku, kamu tidak akan haus lagi. Yang mau dikatakan adalah sesuatu yang istimewa. Mari kita sedikit melompat lebih jauh. Roti hidup. Anda mengetahui bahwa salah satu sakramen yang diwariskan Tuhan Yesus kepada kita adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi diberikan kepada kita sebagai tubuh dan darah Tuhan yang setiap kali diberikan kepada kita. Sebenarnya tersedia bagi kita setiap hari. Banyak di antara kita seminggu sekali. Namun ada pula yang memaafkan diri dengan tidak menyempatkan diri untuk datang. Sebenarnya rugi. Karena Yesus menyediakan diri untuk menjadi santapan. Dan santapan itu adalah sesuatu yang membuat kita terisi dan kita tahu. Roti itu tidak hanya menjadi sesuatu yang ada di tempelan diri kita, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan diri kita dicerna bersama. Tuhan Yesus mau menjadi santapan kita, diberikan kepada kita dengan perayaan Ekaristi, tubuh dan darahnya diberikan kepada kita. Istilah yang jelas adalah roti, makanan, lahir dan batin. Dan itu dicernakan menjadi bagian dari diri kita. Para saudari dan saudara sekalian, Yesus tidak hanya mau menjadi teman kita. Yesus tidak hanya mau menjadi saudara kita. Yesus tidak hanya menjadi guru kita. Yesus tidak hanya mau jalan bersama dengan kita dan menjadi pelindung kita. Enggak. Yesus mau lebih dari itu. Yesus mau menjadi bagian dari seluruh diri kita. Masuk dalam darah kita. Masuk dalam seluruh pribadi kita dan menjadi bagian dari diri kita. Maka dari itu nggak bisa dipisahkan lagi. Oleh sebab itu dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Para saudari-saudara sekalian, kalau kita menyambut Tuhan dalam perayaan Ekaristi, kalau kita menyambut dan mencerna Tuhan Yesus dalam diri kita, nggak akan dipisahkan lagi. Ini bukan suatu makanan yang dengan demikian setiap hari kita tuntaskan. Tidak.
Yesus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena dengan demikian, nggak akan terpisah kita dari dia. Bukan dia di sana, kita di sini. Bukan dia di sana, kita di sini. Bukan. Sebab, dikatakan, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya, kita tidak bisa kehilangan Tuhan lagi. Kalau kita tidak membuang Dia. Sekarang terserah kepada Anda sekalian. Mau enggak dipersatukan dengan Tuhan secara mendalam? Tidak hanya bergandengan tangan, tidak hanya duduk bersama, tidak hanya mendengarkan kata-kata, tapi Tuhan Yesus adalah roti hidup kita yang menyatu dengan kita seutuhnya dan sepenuhnya. Kalau demikian, lalu benar yang dikatakan, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Para saudari-saudara sekalian, banyak di antara kita yang puas dengan makanan yang sehari habis dan lalu mencari lagi. Yesus menyerahkan diri untuk dipakai seutuhnya kepada kita. Banyak dari kita mengira sudah menjadi bijaksana sekali, penuh dengan hikmat kesehatan apabila dapat makan yang mengenyangkan, yang enak, dan bahkan vitamin-vitamin yang hebat. Multivitamin yang hebat. Lalu ikut pelajaran ini dan itu agar supaya serba sehat. Lupa ada sesuatu kesehatan yang lebih dalam. Maka dari itu, Dia menjadi roti hidup. Bukan hanya roti material. Dia menjadi bagian dari diri kita seutuhnya dan sepenuhnya. Menjadi darah dan daging kita. Itulah yang ditawarkannya kepada kita. Mau enggak kita? Siap enggak kita menerimanya? Kalau tidak, lalu kita hanya sampai kepada kebijakan-kebijakan yang hebat karena hafal Alkitab. Karena kita hafal dengan kata-kata penting dalam Alkitab. Apakah itu salah? Betul, enggak apa-apa. Itu pun bagus. Namun masih kurang. Kalau mau lebih dalam lagi, maka hikmat yang dinasihatkan Yesus kepada kita bukanlah hikmat yang bisa dicatat menjadi kata-kata emas. Bukan. Hikmat kebijaksanaan bukan hanya buah musyawarah kita. Bukan. Hikmat yang benar adalah rela menyambut Tuhan Yesus yang sudi menjadi roti hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak hilang. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Para saudari-saudara sekalian, hidup yang kekal. Hari ini saya berjumpa dengan seorang saudara yang baru saja
memperingati ulang tahun kakaknya berusia 98 tahun. Wow. Bayangin, 98 tahun. Hebat. Dan tentu saja seluruh keluarga dapat ikut merasakan kebahagiaan itu. Dalam pada itu kita tahu bahwa pendengarannya sudah berkurang. Penglihatannya sudah berkurang. Perasaannya sudah berkurang. Para saudari-saudara sekalian, roti hidup yang kita makan setiap kali Tuhan Yesus menawarkan diri kepada kita, yaitu untuk menyebabkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu bukan hidup yang lama-kelamaan menyusut. Hidup yang lama-kelamaan kacamatanya menjadi lebih tebal. Bukan. Hidup yang kekal adalah hidup yang makin lama makin penuh, makin utuh bersatu dengan Allah Bapa kita. Baru-baru ini saya menerima WhatsApp dari seorang teman. Dan dalam WhatsApp itu ada sesuatu yang bagus. Ada seorang bapak yang membelai tangan seorang perempuan, istrinya. Dan dalam WhatsApp itu, video WhatsApp itu, dia mengatakan, saya masih ingat pada waktu itu kamu baru berumur 20 tahun. Dan sekarang kita umurnya sudah 98 tahun. Tapi hati kita masih sama. Anda bisa membayangkan bahwa ada saudara kita di depan kita, seorang bapak yang mengatakan begitu kepada istrinya. Si istri hanya tersenyum karena sangat sulit bagi dia untuk memberi jawab. Sebab memang benar, mereka dulu ketemu waktu umur 20 tahun. Dan sekarang 70 tahun sesudahnya, 78 tahun sesudahnya, mereka masih saling mencintai. Gambarkanlah, kontemplasikanlah Tuhan Yesus menyapa kita 20 tahun lagi, 60 tahun lagi, berapa tahun lagi, dan mengatakan kepada Anda, waktu itu kamu berumur 20 tahun. Atau mungkin waktu itu kamu berumur 12 tahun, menerima komuni pertama. Bayangkanlah saudari-saudara sekalian, saat ketika Anda menerima komuni pertama, akulah roti hidup. Mungkin itu diajarkan oleh guru agama kita, oleh pastor, oleh suster, oleh guru, oleh kakak, oleh ibu. Dan sekarang ini sudah berapa lama? Dan apakah Anda sekarang mendekat pada hidup yang kekal? Para saudari-saudara sekalian, bagi kita tersedia tawaran yang sama seperti yang ditulis Yohanes. Jangan ada yang hilang, dikatakan tadi. Para saudari-saudara sekalian, kita nggak mau kan hilang? Kita inginkan dicatat di surga. Kita tidak hanya dicatat di surga, enggak. Karena Tuhan Yesus menjadi bagian dari diri kita. Kalau setiap kali kita menyambut Tuhan Yesus, kita sungguh menyambutnya menjadi satu kesatuan, dan dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri kita.
Supaya, dan ini kalimat terakhir yang ingin saya ingatkan lagi. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Para saudari-saudara sekalian, si bapak dan si ibu yang berpegangan tangan sambil mengatakan kita waktu itu baru umur 20 dan sekarang 98 tahun. Beberapa waktu barangkali mereka akan harus sungguh menghadap Tuhan. Bahasa biasanya dipanggil Tuhan, bahasa lainnya meninggal. Perhatikan, kata yang biasa kita pakai adalah nenek, kakek meninggal, bapak, ibu meninggal. Jarang sekali kita sungguh berani mengatakan ibu dan bapak mendahului kita untuk menyiapkan jalan bagi kita nanti kumpul bersama-sama dengan Tuhan. Para saudari-saudara sekalian, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu janji Tuhan, karena aku adalah roti hidup. Para saudari-saudara sekalian, marilah kita mohon roh kehidupan, supaya dengan demikian kita benar-benar siap untuk senantiasa dicerna oleh Tuhan dan mencerna Tuhan, supaya dengan demikian hidup abadi ada dalam rangkaian perjalanan ziarah kita. Kita percaya pada Tuhan, maka kita percaya juga akan janjinya akan hidup kekal. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mardi atas permenungannya hari ini. Kembali. Sangat luar biasa sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Mardi dapat menjadi inspirasi dan semangat hidup dalam Tuhan untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Mardi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami mempercayakan diri pada roh kehidupan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, menyambut Engkau sebagai roti hidup, dan karena itu siap untuk Kau hidupkan secara kekal. Peluklah kami semua dalam kehidupan-Mu. Berilah berkat seutuh-utuhnya kepada kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, tetaplah semangat dan selalu hidup penuh dengan sukacita. Akhir kata, Romo B.S. Mardi Atmojo SY dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Mari selalu amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Kita akan berjumpa kembali dalam damai Tuhan. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai
dalam sebuah doa ku cinta.